Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Al Mubarak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan untuk kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita semua istiqomah ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan dengan sebabnya kita menghadiri majelis-majelis yang baik ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengabulkan semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Nasaihud Diniyah. Ini sudah masuk pada jilid yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila an qala wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allahu wa iyyakum mimman tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Wa'lamu lan padha ngertiya sira kabeh ma'asyiral ikhwani, yaiku golongan-golongane para sedulur Islam. Ja'alanallahu, muga dadekaken ing kita sapa Allahu Gusti Allah, wa iyyakum lang ing sira kabeh mimman saking wong tazakka kang bersihaken sapa man, wa dzakara asma rabbi, wa dzakara lan nyebut sapa man isma rabbi ing arane pangerane man, fa shalla mongko salat sapa man, walam yu'athiril haya, walam yu'athiril hayata lan ora mili-mili sapa man al hayatad dunya ing kahuripan dunya alal akhirati ing atase akhirat. Allati kang utawi akhirat yaiku allati kang ya utawi akhirat iku khairun luwe bagus, wa abqa lan luwe langgeng. Alhamdulillah para jamaah, kemarin pada bab terakhir pada jilid yang kedua kita sudah menyelesaikan bab sholat. Sekarang kita masuk pada bab zakat. Di sini Al-Imamul Haddad mengawali daripada pembahasannya. Beliau mengatakan wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah bahwasannya saudaraku sekalian. Mudah-mudahan Allah, beliau memulai dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan panjenengan semua termasuk daripada golongan-golongan orang yang tazakka, yaitu orang yang selalu bersih atau suci bersih. Dan juga wa dzakara asma rabbih, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang banyak daripada menyebut nama Tuhannya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah, penting
Di sini beliau mengawali dengan doa. Kenapa beliau berdoa agar dijadikan orang yang tazakka? Ya, tazakka itu berasal dari kata zakka yuzakki tazkiyan, yaitu awal kata daripada zakat yang mempunyai arti nopo? An-namma wat tadhir. Zakat niku pada arti lugohnya mempunyai arti an-namma. Nopo an-namma itu? Terus berkembang dan tumbuh. Makanya orang yang rajin membayar zakat atau sedekah niku hartanya tidak bakal nopo niku habis. Pasti terus tumbuh berkembang. Namanya an-namma. Kemudian at-tadhir. At-tadhir niku nopo? Arti daripada zakat at-tadhir, membersihkan. Baik membersihkan jiwa atau membersihkan harta. Lah niki. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang suci bersih. Dan ini dalam pembahasan zakat sangat penting bro jamaah. Sebab nopo kita lihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjabat pertama kali menjadi khalifah Rasulullah Muhammad SAW, itu yang target pertama yang beliau lakukan adalah apa? Memberantas orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Sampai-sampai apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan, kalau sampai andaikan aku tidak mempunyai senjata, apapun atau batu jadi untuk memerangi mereka. Ini saking sangat pentingnya zakat. Nah, kemudian yang kedua beliau berdoa wa dzakaras marabbih. Jadikanlah kami ya Allah sebagai hambamu yang gemar untuk apa? Berzikir, mengingat panjenengan. Dan ini penting. Sebab nopo? Kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala zikran katsira. Berzikirlah kalian dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Boten hanya dibatasi 100, 200, 1000 dan lain sebagainya. Boleh kalau itu ada ijazah tertentu. Tapi pada hakikatnya nopo? Zikir itu sebanyak-banyaknya. Lah sebanyak-banyaknya itu bilangan berapa Ustadz? Tergantung. Kalau kita ngatakan kepada anak kecil misal Bu nggih, misal begini, le duit piro sing paling akeh le? Nggih. Anak kecil pasti ngomong 1 juta. Kan ngoten. Itu arek cilik, Bu. Tapi ketika kita ngomong kepada orang dewasa, duit sing akeh ku piro? Kan ngoten. Macam-macam, yo sak M, yo sak T dan lain sebagainya. Lah sedangkan yang memerintahkan ini adalah zat yang nopo? Tidak terbatas bilangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya nopo? Kalau yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Habiskanlah umurmu untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lah nih. Makanya kalau napa niku kali ulama-ulama kita dulu diajarkan setiap habis sholat zikir. Kan ngoten? Bukan habis sholat terus pelencing. Niku, Pak. Sebab napa kula lan panjenengan ini biar terbiasa. Zikir itu sebanyak-banyaknya, bukan zikir itu hanya dibatasi. Bahkan sekarang aneh-aneh. Mari sholat zikir bareng-bareng gak oleh, kan ngoten. Tapi mari sholat moro nyekel HP gak popo. Lah niki lho. Kan aneh. Kemudian napa niku orang kalau bersama-sama membaca, kalau zikir sendiri tidak apa-apa, kan ngoten. Lah kalau zikir bersama itu yang nggak boleh, yang jamaah yang nggak boleh.
Lah terus sing oleh ya apa? Ijen-ijen jadi kan ngoten. Padahal al jama'atu rahmah wal firqatu bagaimanapun jamaah ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya napa? Wadzakir zikran katsira. Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Haddad dalam paragraf pembahasan zakat ini, ya Allah berdoa, ya Allah jadikanlah kami ini termasuk orang yang selalu mengingatmu, berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasalla, dan jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang rajin mengerjakan salat. Walam yu'athiril hayatad dunya 'alal akhirah. Dan mudah-mudahan kami ya Allah bukan tergolong orang-orang yang mendahulukan kehidupan dunia atas akhirat. Artinya nopo? Dunia diutamakan, nggih, akhiratnya ditinggal. Padahal nopo? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nggih. Bagaimanapun yang lebih utama itu adalah akhirat. Allati hiya khairun wa abqa. Sebab nopo kata Imam Haddad, al akhirat, kehidupan akhirat itu khairun, lebih bagus, wa abqa, dan lebih kekal. Selama-lamanya kita nanti hidup di akhirat. Kemudian beliau mengatakan anna zakata ahadu mabanil Islam. Ketahuilah bahwasannya zakat itu adalah salah satu daripada pondasi Islam. Al-khamsi, yang ada 5, wa qad jama'allahu bainaha wa bainas shalat. Dan sungguh Allah mengumpulkan antara zakat dan salat fi kitabihil ajiz, di dalam kitabnya Al-Ajiz yang mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Faqala azzaman qail wa aqimus sholata wa atuz zakat. Kata Allah, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Lah niki para jamaah, pasti di dalam ayat Al-Qur'an itu selalu beriringan antara perintah salat kemudian diiringi perintah zakat. Lah ini. Makanya orang-orang yang dia gampang mengeluarkan hartanya, membayar zakat, kemudian memberikan sedekah, itu tidak lain adalah satu, yaitu orang yang bersih hatinya, suci tadi. Makanya diawali dengan doa tazakka. Kemudian napa niku orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sifatnya orang mukmin. Nggih. Sebab napa? Maaf orang kafir itu sifatnya napa? La yadhkurunallah illa qalilan. Orang kafir itu dia tidak akan mengingat Allah kecuali sedikit. Sebaliknya orang-orang mukmin dia memperbanyak atau banyak sekali dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah zakat ini selalu diiringi napa niku dengan salat. Ini artinya sangat penting sekali. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kemudian lanjutannya, wa ma tuqaddimu, dan apa-apa yang kamu sodorkan, li anfusikum, untuk diri kalian, min khairin, daripada kebaikan, tajiduhu, maka kamu akan mendapatkannya indallah, di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui terhadap apa-apa yang engkau lakukan atau amalkan. Nah, kalau kita lihat para jamaah nggih, apapun itu, makanya ada sifatnya zakat atau sedekah niku memang yang paling afdol itu adalah sedekah sir. Nggih. Sedekah sir itu bahkan istrinya, anak-anaknya tidak akan tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai hal panjenengan bersembunyi untuk bersedekah, bagaimanapun tetap Allah itu tahu. Dan afdhalus shadaqati shadaqatus sir. Kata Rasul, paling utamanya sedekah itu adalah ya sedekah yang secara rahasia itu.
Seperti kita lihat siapa? Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, khalifahnya Rasulullah, setiap malam beliau cari orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini adalah innallaha bima ta'maluna basir. Allah ini maha tahu terhadap apa yang kau lakukan, walaupun itu adalah secara sembunyi. Dan sedekah sir ini adalah sedekah yang paling utama. Sampai ada riwayat niku. Sampai ada riwayat bagaimanapun yang lebih hebat itu adalah sedekah sir. Begitu panjenengan melihat gunung itu sangat gagah perkasa, kan gunung. Tapi apa? Gunung itu akan hancur ketika gunung itu dimasuki alat berat. Itu ada riwayatnya nih. Sampai kalau ketika panjenengan melihat api itu sangat hebat, kan? Tapi apa? Api itu kalah dengan air. Begitu pula besi itu sangat hebat, tapi besi itu kalah dengan api. Air itu sangat hebat, sampai nopo. Kalau air itu sedikit nikmat, Pak. Tapi kalau air itu datang seperti tsunami, dahsyat dan sangat hebat. Semua itu tidak lain adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan air siapa? Angin. Air kalah dengan angin, kan? Dibawa ke kanan ke kiri sampai adanya tsunami, banjir dan lain sebagainya, itu yang membawa adalah angin. Nah, tapi yang menggerakkan angin itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah marah, kan, apapun akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya apa? Al-Qahhar. Allah ini maha memaksa, Allah ini maha perkasa. Tapi apa? Kemarahan Allah itu akan bisa diredam dengan siapa? Dengan orang yang dia gemar bersedekah secara rahasia. Berarti nopo? Orang yang bersedekah secara rahasia itu lebih hebat daripada kehebatan angin, air, api dan seterusnya. Kemudian waqala ta'ala di dalam ayat yang lain, fi wasfi ibadihil mu'min, di dalam mensifati daripada hamba-hambanya yang mukmin, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah ini Pak, di dalam ayat lain Allah mengatakan alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang telah Allah berikan, yang telah kami di sini adalah Allah berikan hum kepada mereka, alladzina yunfikun, kemudian apa? Mereka ini menginfakkan. Lah niki. Ini sifat daripada hamba-hamba Allah yang mukmin. Satu, rajin salat, menegakkan sholat. Kemudian apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, dari rezeki yang telah Allah berikan. Nah niki. Maka apa? Mereka gemar menginfakkan hartanya. Niki para jamaah, dalam pelajaran nahwu razaqnah ini adalah fi'lun madi. Fi'il madi niku Bu, Mak, mempunyai arti nopo? Pekerjaan yang sudah dilakukan. Rozako yarzuku rizkon. Di sini ada bahasanya apa kata Allah? Wa mimma rozaknahum. Berarti apa? Kata Allah apa? Dari rezeki yang telah kami berikan. Nah ini. Kalau masalah rezeki itu sudah diberi, artinya apa? Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat-ayat yang lain juga begitu, pasti pakai, kalau masalah rezeki pasti pakai apa? Pakai fi'il madi.
Berarti rezeki itu sudah diatur, Pak. Makanya jangan heran ketika lihat orang jualannya sama, nggih, dagangnya sama, tapi sugih gak podo. Artinya nopo? Kerja itu hanya syarat, hanya sebab, tapi rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki itu yang sudah dibagi oleh Allah, tinggal panjenengan yunfik atau tidak, mau menginfakkan atau tidak. Loh Ustad, wong aku gak ada duit Ustad, mosok kate sodako. Terus ulama ngeten, Pak. Orang yang ketika dia maaf ndak duwe atau miskin wis gak gelem sodako, engko nek sugih gak bakal gelem sodako. Napa malih zakat? Zakat ono nisab-nisabe mun. Ada batasan-batasannya, harus mengeluarkan sekian dan sekian. Ini kalau sudah waktu ndak punya uang, ndak mau sodako, walaupun dia nanti kaya, angel untuk sodako. Dan kalau tidak nunggu kaya, terus kapan lagi sodako? Padahal rezeki itu sudah dikasihkan oleh Allah, sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kulolan panjenengan ini mau menginfakkan apa rendah. Padahal jelas an-namma. Zakat sodakoh niku sifatnya an-namma, bertumbuh kembang. Terus tidak akan bangkrut itu orang. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, kata Allah, perumpamaan orang-orang yang gemar menginfakkan hartanya jalan Allah itu napa? Kamatsali habbatin, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, yang dari satu biji itu napa? Bertumbuh nggih sab'a sanabil, 7 cabang. Fi kulli sumbulatin, dan setiap cabang, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, menjadi 7 cabang. Mi'atu habba 700, mi'atu habba 100 napa cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Berarti napa 700 nggih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Apakah cukup 700 balasannya dari satu itu sedekah? Tidak cukup. Tapi napa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Siapapun itu. Bahkan napa niku? Allah akan menghendaki kepada orang-orang yang Allah cintai. Termasuk napa? Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam niku dikurung di mihrab oleh Nabi Zakaria. Dikunci rapat, nek bahasane ngono kok, dipengit. Teng mihrab niku ruangan khusus untuk ibadah. Digembok, Pak. Tiba-tiba apa terkejut Nabi Zakaria, ternyata di dalam itu ada makanan buah-buahan yang segar. Ketika ditanya Maryam oleh Nabi Zakaria, maka apa? Maryam mengatakan, huwa min indillah innallaha yarzuqu liman yasha. Sesungguhnya Allah ini memberikan terhadap rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Innallaha yarzuqu liman yasha bighairi hisab, tanpa perhitungan. Kalau sudah dikehendakin Allah, apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa? Termasuk kepada orang-orang yang rajin menginfakkan hartanya. Lah ini, makanya napa segotnya kalau masalah rezeki itu mesti fi'il mati. Kemudian pada ayat yang lain dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, dan orang-orang yang gemar menginfakkan hartanya ini adalah mereka itu golongan orang-orang yang mukmin haqqan, secara benar-benar. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, dan sifatnya daripada orang mukmin niku Bapak Ibu napa keterusnya Allah,
mukmin laki-laki dan mukmin wanita ba'duhum auliya'u ba'd, satu sama lain saling membutuhkan. Nggih, ba'duhum auliya'u ba'd, satu sama lain saling menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, kemudian apa? Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang atas kemungkaran. Lah niki para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini bisa kita fahami bahwasannya Islam itu bukan agama yang egois. Nggih, Islam itu sangat mementingkan urusan sosial. Napa malih tonggo kanan tangan kiri. Maaf, walaupun panjenengan ini rajin sholat, kemudian napa niku rajin puasa, haji, bahkan bolak-balik umroh setahun bisa 2-3 kali, tapi maaf, kalau ndak mau bayar zakat berarti belum termasuk mukminuna haqqo, bukan termasuk golongan mukmin yang sebenarnya. Sebab nopo? Inti daripada ajaran Islam itu selain urusan kita dengan Allah, kemudian urusan sosial juga baik. Dan Islam ini menandakan Islam itu bukan agama yang egois. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf, tugas daripada kita ini nopo? Amar ma'ruf nahi mungkar, itu wajib para jamaah. Nggih, hukumnya wajib, tentunya dengan metode yang baik, Bu. Napa niku? Memerintahkan kebaikan bil ma'ruf dengan baik. Kemudian wayan hauna 'anil mungkar, melarang kemungkaran juga bil ma'ruf dengan baik, dengan metode. Sehingga apa dikatakan dakwah itu adalah ikmalul fikir, mengolah pikiran, itu dakwah. Bukan kok lihat orang yang tidak sesuai langsung kita marahi, tidak. Tapi napa? Kita lihat itu ada kemarin yang pernah kita sampaikan, Sayyid Muhammad dan temannya itu dalam berdakwah. Bagaimana caranya dia ini bisa berdakwah masuk kepada masyarakat. Padahal nopo? Satu kampung niku masjid niki didamel kandangi wedhus, Bang. Kemarin kita ceritakan nih. Sehingga apa? Ketika beliau ini Sayyid Muhammad dengan temannya ini datang di kampung itu untuk berniat berdakwah, kaget. Loh, masjid kok gawe kandangi wedhus. Bayangkan, Pak, kira-kira nek panjenengan ngertos ngoten ya napa, Bu? Masjid gawe kandangi wedhus. Sehingga apa? Masjidnya kotor, sudah tidak ada sholat 5 waktu, apalagi sholat Jumat. Tapi begitu ulama dua ini datang, beliau tidak marah-marah. Ya apa carane wong-wong iki iso balik nang masjid malih. Akhirnya mengolah pikiran beliau. Ikmalul fikir, itu dakwah. Mengolah pikiran bagaimana orang yang jauh dari Allah, yang dibenci Allah, menjadi dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diolah pikirannya. Kebetulan apa? Si Sayyid Muhammad ini adalah beliau metode dakwanya ini napa niku kalem dan seneng banyol. Akhirnya napa? Beliau masuk ke kampung itu pinjam ember, omplung lah bahasanya. Wong Madura niku omplung. Diambil itu omplung, ditewabu, Pak. Orang Arab itu kalau dengar musik-musik dia ini tanpa sadar joget, Pak. Baik lanang ataupun wedok. Begitu pas tengah-tengah asyik beliau ini menghentikan musiknya. Kemudian diomongin yang laki-laki sebelah kiri, yang wanita sebelah kanan. Artinya apa? Biar tidak ikhtilat, biar tidak campur. Begitu sudah pisah baru dilanjut itu. Setelah itu mereka asyik, dihentikan lagi. Baru giliran abahnya Habib Umar bin Hafid
beliau yang berdakwah, disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, dalil-dalil Al-Qur'an tentang napa niku kewajiban umat muslim dan juga merawat masjid. Akhirnya napa besok membersihkan itu masjid, masjidnya dibersihkan semua dan terjadilah sholat 5 waktu. Itu dakwah. Artinya napa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan bil ma'ruf, dengan baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kejelekan, maksiat juga bil ma'ruf. Serta apa? Ikmalul fikir, diolah bagaimana dakwah ini bisa masuk kepada masyarakat. Ini adalah sifatnya orang-orang mukmin. Kemudian wa yuqimunas shalah. Sifatnya orang mukmin ini menegakkan salat. Wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa yuti'unallah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullahu. Mereka itulah kata Allah orang-orang yang Allah berikan rahmat. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha mulia, hakimun, dan zat yang maha bijaksana. Ila ghairi dzalika minal ayat. Dan ayat-ayatnya banyak sekali. Pokoknya nopo? Ayat tentang zakat ini pasti dibarengi dengan salat. Ini menunjukkan pentingnya bahwasannya nopo niku perintah zakat. Walaupun zakat sudah kita laksanakan kemarin pada bulan Ramadan, dan ini menunjukkan bahwasannya Islam ini mengajarkan hidup peka terhadap napa niku lingkungan. Lah niki lho. Kadang kita niku napa wareg dhewe mboten ngertos tangga kanan kiri luwe Pak. Ini berarti napa mboten peka. Bukan orang yang istimewa itu adalah orang yang dia rajin sholat, kemudian apa itu wirite wake, gak mulai-mulai teko masjid. Bukan, tapi apa? Orang yang istimewa itu atau mukminun haqqa itu adalah apa? Ibadah rajin, kemudian peka terhadap lingkungan. Ya, bukan hanya sholat rajin, puasa rajin, tapi napa niku sosialnya tidak baik. Islam, ingat, Islam ini bukan agama egois. Kalau kita ingat peka dengan tetangga, artinya nopo? Gemar untuk bersedekah. Maka apa? Harta itu akan mengatakan nanti, inni qalil fa'aktsarta. Sesungguhnya saya ini sedikit, tapi apa? Kau jadikan aku banyak. Wa inni fana, dan sesungguhnya aku ini fana. Harta itu fana, hancur lebur. Wa abqaita, sedangkan engkau buat aku kekal, katanya. Dan seterusnya. Harta yang sesungguhnya itu adalah harta yang engkau berikan kepada orang lain. Harta yang panjenengan pegang sekarang belum tentu itu harta panjenengan, tidak. Bisa jadi nanti menjadi hak ahli waris panjenengan, kan ngoten. Bisa jadi itu keluar dengan sekonyong-konyong koder. Artinya nopo? Artinya itu harta akan keluar karena dipaksa oleh Allah. Faliyadzubillah min dzalik, mungkin karena sakit kah? Bisa jadi apa? Karena sakit, kemudian uang yang panjenengan miliki banyak itu akan habis karena untuk berobat. Terpaksa, Pak. Mudah-mudahan kula panjenengan senantiasa diberikan kesehatan wal afiat. Amin Allahumma amin. Ini akan dipaksa oleh Allah, maka harta itu akan keluar. Tapi harta yang sesungguhnya yang milik panjenengan itu adalah al-mal a'taid, yaitu harta yang sudah panjenengan berikan, bukan harta yang panjenengan tinggal. Makanya diantara ada 4 hal yang merampas. Apa 4 hal yang merampas itu? Di dalam kitab Nashai'ud Diniyah diantaranya adalah ahli waris. Mau gak mau harta yang panjenengan tinggal meninggal itu akan dirampas oleh ahli waris.
nggih, akan dimiliki oleh ahli waris. Tapi harta yang sesungguhnya adalah harta yang sudah panjenengan keluarkan, diinfakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjut waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurang sekedik, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuaddi zakata malih. Kemudian kata Rasulullah, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yuaddi zakata malih, maka hendaknya dia melaksanakan zakat mal. Fafham alaihi salam anna man lam yuaddi zakata falaysa bimumin. Lah ini malah lebih ekstrim. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang tidak mau membayar zakat. Zakat niki nggih perlu kita ketahui ada zakat wajib, zakat sunnah. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Kata Rasul, orang yang tidak mau bayar zakat falaisa bimumin, maka dia bukan orang mukmin. Wa'lam anna man shalla wa shoma wa hajja wa lam yuzakki ma lahu lam yakbalillahu lahu sholatan wala siyaman wala hajjan hatta yukhrijaz zakah. Sampai di sini. Katanya Imam Haddad, wa'lam, sesungguhnya orang yang sholat, puasanya rajin, hajinya rajin, tapi nopo walam yuzakki, tidak mau bayar zakat, tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, lam yakbalillahu lahu sholatan wala siyaman wala hajat. Allah tidak akan menerima sholatnya, puasanya, hajinya, hatta yukhrijaz zakat, sampai dia mau mengeluarkan zakatnya. Nah ini, makanya para jamaah, terus ulama itu diantara syarat kalau kepingin panjenengan jadi wali, kan gitu. Ya cita-cita itu jadi wali toh. Nah cita-cita hanya sekedar nopo niku dadi kiai ngoten nggih. Terus Gus Bahak niku opo itu? Cita-cita sing dhuwur dadi wali. Nek panjenengan kepingin dadi wali, syaratnya itu kudu loman pun. Sebab nopo tiang loman ini pasti cintai oleh Allah. Panjenengan lihat di dalam Al-Quran 30 juz itu Bu, kenapa Fir'aun itu kok masuk dalam Al-Quran, sedangkan nama Paidi, Tukimin kok gak masuk? Kan itu. Padahal jelas Fir'aun adalah laknatullah. Gini apa nggih? Fir'aun adalah apa? Salah satu raja yang dilaknat oleh Allah. Gini apa nggih? Enggak, jelas. Tapi kok masuk namanya di dalam Al-Quran? Bahkan nama Nabi pun di antara berapa itu? 140 dan 60 itu. Nabi dan Rasul yang wajib kan 25. Itu tidak semua masuk dalam Al-Quran. Ayo, kenapa? Di antaranya adalah kata ulama, karena Fir'aun walaupun dia itu jelek-jelek seperti itu, laknat seperti itu, Fir'aun ini ternyata nopo? Giloman. Loman nang anak buahai. Lho niki lho. Nopo malih panjenengan yang orang mukmin, orang muslim yang rajin sholat, apalagi yang hadir di majelis-majelis ilmu gitu, gampang dadi wali. Tinggal nopo? Ditambahi nopo? Sing loman. Itu terus ulama. Syaratnya jaluk jadi wali, dan tidak ada wali yang medit, mboten enten. Nggih. Jenengan pernah kepireng ceritani Kiai Hamid niku. Kiai Hamid niku nek enten tiang jaluk nggih, kadang di lebokno teng napa ruangan khusus niku, teng jam dinding tembok pojokan ngeten, ada di kamarnya Kiai Hamid itu di Pondok Salafiyah Pasuruan itu, nggih. Suruh njupuk dhuwit niku enten teng anu niku pun. Welas nek wali itu ngonten. Ka ono wali niku medit. Nah niki lho. Ini makanya menjadi syarat mutlak wali itu bukan hanya dia rajin sholat dan seterusnya, tapi napa niku harus loman. Nah ini makanya di sini dikatakan orang ini walaupun rajin sholat, puasa, haji, tidak akan diterima oleh Allah sampai dia mau mengeluarkan zakatnya. Wa dzalika li anna hadhil asya' murtabatun ba'duha bi ba'din la yaqbalullah min amili ba'diha hatta ya'mal biha kulliha.
Lah kata Imamul Haddad, wadzalika, dan hal itu li anna hadhil asya, karena sesungguhnya perkara-perkara ini murtabatun, berkaitan, ba'duha bi ba'din, berkaitan satu sama lain. La yakbalullahu, kang ora nerima sapa Gusti Allah min amilin saking wong kang ngamalaken, kang saking wong kang ngelakoni ba'diha sebagiane hadhil asya, hatta ya'malal hingga ngelakoni sapa wong biha kelawan hadhil asya, kulliha sakabehane hadhil asya, kama warada dzalika anir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kata Imamul Haddad di sini dikatakan wadzalika li anna hadhil asya, dan hal itu saling berkaitan. Nggih, kenapa haji, salat, kemudian puasa, nggih, ini dicantumkan semua. Kemudian ini tidak akan diterima oleh Allah kalau dia tidak membayar zakat. Karena apa? Di antara semuanya itu murtabatun, saling berkaitan. Podo panjenengan ini rajin poso kemarin itu nggih, puasanya sudah diterima, tapi nopo masih maukuf, terkatung-katung di sama sebelum panjenengan membayar zakat. Begitu pula pahala puasa panjenengan, sholat panjenengan, haji panjenengan tidak akan diterima. Cek ngawang-ngawang itu kalau nopo niku panjenengan tidak mau bayar zakat. Kalau hari-hari seperti ini nopo sodako. Nah ini kenapa dicantumkan? Karena apa? Murtabat, ibadah satu dengan yang lain, sholat, puasa, haji ini saling berkaitan. Yang mana layak balullah, Allah tidak akan menerima daripada orang yang melakukan daripada ibadah tersebut hatta ya'mal biha, sehingga apa? Mereka ini mengamalkan sebagian daripada sebagian yang lain. Nah ini Pak, artinya apa? Tidak akan sempurna sholat kita, puasa kita kalau kita tidak melakukan zakat. Saling berkaitan di sini. Kulliha kama warada, itulah sebagaimana disebutkan kata Imam Al-Haddad dalam hadisnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mungkin sampai semanten, insyaallah besok kita lanjutkan tentang pembahasan zakat lebih perinci. Nggih, mudah-mudahan kula lan panjenengan senantiasa dimudahkan oleh Allah, digerakkan diri kita untuk mudah menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan harta kita selalu diberkahi oleh Allah, dan panjenengan semua kula lan panjenengan diberikan rezeki yang banyak, luas, barokah, manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin.